Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu, suasana di kantor pelayanan SIM di sebuah kota kecil di Jawa Tengah tampak ramai. Puluhan warga antre dengan sabar untuk mengurus perpanjangan maupun pembuatan SIM baru. Di antara kerumunan itu, tampak seorang gadis SMA bernama Nadia. Dengan seragam putih abu-abu yang masih rapi, ia membawa map berisi berkas lengkap, berharap bisa segera menyelesaikan ujian teori dan praktik untuk mendapatkan SIM pertamanya. Namun, suasana berubah ketika seorang oknum polisi bernama Bribka S, yang dikenal arogan di lingkungan kantor itu, mulai memperhatikan Nadia. Dari dulu, polisi itu punya kebiasaan meminta uang, pelicin, pada siapapun yang dianggap bisa dimanfaatkan. Dengan wajah angkuh, ia menghampiri Nadia yang baru saja duduk menunggu giliran. "Dek, kalau mau cepat beres, nggak usah ribet ujian teori. Tinggal setor aja. Paham kan maksudnya?" Katanya dengan suara pelan namun penuh tekanan. Nadia sempat terdiam. Ia bukan tipe gadis penakut, tapi jelas merasa jengkel dengan cara bicara polisi itu. "Maaf, Pak. Saya sudah siap ujian, jadi nggak usah pakai cara begitu," jawabnya sopan. Bribka S menyeringai sinis. "Heh, jangan sok idealis kamu, Dek. Di sini semua ada aturannya. Kalau nggak mau ikut aturan saya, bisa saya persulit. Bisa jadi kamu malah nggak akan lulus ujian SIM ini." Beberapa warga yang duduk di sekitar mulai saling pandang. Mereka tahu betul reputasi polisi itu, tapi tidak ada yang berani bicara. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi. Namun, ketika polisi itu mulai meraih lengannya dengan kasar sambil berkata, "Udah, jangan banyak omong. Kalau nggak setor, jangan harap lolos." Wajah Nadia langsung memerah menahan marah. Orang-orang sekitar terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Mereka tak menyangka bahwa gadis SMA yang terlihat kalem itu ternyata bukan gadis biasa. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 2 sekarang, agar tensinya makin naik? Bagian 2, gadis SMA yang tak biasa ketegangan makin terasa di ruang tunggu pelayanan SIM itu. Semua mata tertuju pada Nadia yang lengannya kini dicengkeram kasar oleh Bribka S. Gadis itu menatap lurus ke arah polisi tersebut dengan tatapan dingin, sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar mulai berbisik. "Berani banget anak SMA itu, biasanya orang langsung nurut kalau dipalakin," gumam seorang bapak yang duduk di kursi antrean. Nadia menghempaskan tangan Bribka S dengan kuat. Gerakan itu membuat si polisi sedikit terkejut, sebab ia tidak menyangka seorang gadis seusia itu punya tenaga yang cukup untuk melepaskan cengkeramannya. Dengan suara lantang, Nadia berkata, "Pak, saya kesini untuk ikut prosedur resmi. Bukan untuk disuruh bayar macam-macam. Kalau Bapak maksa, saya nggak akan diam." Suasana mendadak hening. Bribka S yang biasanya ditakuti warga merasa harga dirinya terinjak. Wajahnya memerah, lalu ia menepuk meja hingga bunyi keras terdengar. "Kamu kira kamu siapa? Hah? Anak ingusan berani ngelawan saya?" Bentaknya. Beberapa warga mulai terlihat gelisah. Ada yang mencoba menenangkan, ada juga yang mengeluarkan ponsel secara diam-diam untuk merekam kejadian itu. Namun, sebelum Bribka S bisa melangkah lebih jauh, Nadia berdiri dengan posisi tegak. Gerakan tubuhnya menunjukkan ia bukan gadis sembarangan. Ternyata, sejak SMP Nadia sudah mengikuti latihan bela diri taekwondo dan bahkan sering mengikuti kejuaraan tingkat provinsi. Dengan nada tenang tapi tegas, Nadia menatap tajam ke arah polisi itu. "Kalau Bapak masih maksa, jangan salahkan saya kalau saya balas." Orang-orang semakin terkejut. Gadis SMA melawan polisi arogan? Itu pemandangan yang jarang sekali terjadi. Tapi sesuatu di dalam diri Nadia sepertinya sudah tak bisa lagi menahan amarah.
Mau saya teruskan ke bagian 3 biar mulai terjadi bentrokan pertama antara Nadia dan polisi arogan itu? Bagian 3. Bentrokan pertama warga yang sedang antre semakin tegang. Beberapa mulai berdiri, tak sabar melihat situasi yang makin panas. Bribka S, dengan wajah merah padam, melangkah cepat mendekati Nadia. Ia menepuk-nepuk tongkat rotan kecil yang biasa dibawanya, seolah ingin menakut-nakuti. "Anak kecil kayak kamu berani nantang saya?" Suaranya menggelegar di ruangan itu. Nadia tidak bergeming. Ia sudah menyiapkan diri. Ingatannya kembali pada pesan ayahnya, seorang pensiunan TNI, jangan pernah takut melawan ketidakadilan, tapi tetap gunakan akal sehat dan kendalikan diri. Saat polisi itu berusaha meraih kerah bajunya, Nadia dengan refleks menangkis tangannya. Gerakannya cepat dan tepat. Bribka S terkejut, tangannya terhempas ke samping. "Kurang ajar," bentak Bribka S sambil mencoba mendorong Nadia dengan kasar, namun kali ini, Nadia lebih sigap. Dengan langkah gesit, ia memutar tubuhnya dan menggunakan teknik sederhana taekwondo. Sebuah dorongan kuat menggunakan telapak tangan di dada polisi itu. Dorongan itu membuat Bribka S oleng dan hampir terjatuh menabrak meja pelayanan. "Woh!" seru warga yang menonton. Beberapa orang langsung bersorak kecil, meski sebagian lainnya menutup mulut karena takut. Bribka S semakin murka. Ia berlari kecil mencoba meraih Nadia lagi. Tapi gadis itu menunduk cepat, lalu menyapu kaki polisi dengan gerakan kaki yang terlatih. Tak pelak, tubuh Bribka S langsung bruk. Jatuh tersungkur ke lantai di depan puluhan pasang mata yang menyaksikan. Orang-orang sontak heboh. Ada yang langsung bertepuk tangan pelan, ada pula yang sibuk merekam dengan kamera ponsel. "Ya ampun, anak SMA bisa bikin polisi jatuh," teriak seorang ibu-ibu dengan suara gemetar. Sementara itu, Nadia hanya berdiri tegak. Nafasnya sedikit terengah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu ini baru permulaan. Tubuh Bribka S yang terjatuh membuat ruangan pelayanan SIM mendadak riuh. Beberapa warga yang tadinya diam kini bersorak kecil, sebagian lagi panik takut akan ada keributan besar. "Gila, anak SMA bisa bikin polisi tumbang," bisik seorang pemuda yang sembari mengangkat ponselnya lebih tinggi untuk merekam. Bribka S bangkit dengan wajah kusut. Seragamnya berdebu, topinya terjatuh ke lantai. Harga dirinya benar-benar hancur di depan banyak orang. Dengan nada mengancam, ia berteriak, "Berhenti rekam-rekam. Kalau enggak, saya sita HP kalian semua." Tapi terlambat, rekaman sudah menyebar. Beberapa warga sengaja mundur ke belakang sambil tetap merekam. Mereka merasa kejadian ini terlalu langka untuk dilewatkan. Nadia tetap berdiri tegak, tak goyah sedikit pun. Ia menatap Bribka S yang maju lagi dengan wajah beringas. "Saya nggak takut, Pak. Kalau Bapak masih maksa palak saya akan lawan lagi." Tiba-tiba seorang bapak parubaya yang juga antre maju dan mencoba menengahi. "Pak, sudah, jangan kasar sama anak ini. Dia cuma bela diri. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik." Namun, bukannya tenang, Bribka S malah semakin marah. Ia mendorong si bapak hingga terhuyung. "Jangan ikut campur urusan saya," bentaknya. Melihat hal itu, warga semakin kesal. Beberapa mulai bersuara lantang, "Pak polisi kok kayak gitu kerjanya? Ini jelas pemalakan, masa anak SMA dipaksa bayar?" Suasana semakin panas. Kantor SIM yang biasanya penuh antrean tenang kini berubah menjadi arena keributan. Bribka S merasa terpojok, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia mengacungkan jarinya ke arah Nadia. "Kamu sudah cari masalah besar, Dek.
Saya nggak bakal biarin kamu lolos begitu aja. Nadia mengepalkan tangannya, tubuhnya sedikit menunduk mengambil posisi siap. Warga semakin berdesakan, sebagian berusaha menenangkan, sebagian justru ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Keributan itu kini sudah diambang ledakan yang lebih besar. Mau saya teruskan ke bagian 5, di mana Bribka S mulai bertindak lebih nekat dan bentrokan makin sengit. Bagian 5. Aksi nekat polisi arogan. Bribka S berdiri dengan napas terengah. Matanya merah menahan amarah. Di hadapan puluhan warga yang menonton, ia merasa dipermalukan habis-habisan oleh seorang gadis SMA. Harga dirinya sebagai aparat seolah diinjak-injak. Dasar kurang ajar. Saya tunjukkan siapa saya sebenarnya. Teriaknya sambil meraih tongkat rotan yang tadi ia jatuhkan. Warga langsung heboh. Waduh, bahaya kalau sudah keluar tongkat. Pak, jangan berlebihan, itu masih anak sekolah. Namun Bribka S tak peduli. Ia mengayunkan tongkat itu ke arah Nadia dengan gerakan kasar wus. Tongkat melayang deras, tapi Nadia sudah bersiap. Dengan refleks, ia menunduk cepat lalu meraih pergelangan tangan polisi itu. Dalam sekejap, tongkat berhasil ia rebut dengan teknik kuncian sederhana plak. Tongkat berpindah ke tangan Nadia. Orang-orang bersorak kaget, ada juga yang tertawa kecil melihat betapa konyolnya situasi itu. Bribka S makin murka. Ia mencoba meninju Nadia, tapi gadis itu memutar badannya ke samping dan menggunakan tongkat untuk menangkis pukulan tersebut. Benturan keras terdengar. Polisi itu meringis kesakitan karena tangannya sendiri terbentur. Warga yang menonton semakin berani bersuara. Bagus, Dek. Lawan saja. Udah lama dia seenaknya di sini. Rekam terus, biar viral. Suasana kantor SIM semakin tak terkendali. Beberapa staf administrasi yang ketakutan memilih bersembunyi di balik meja. Nadia kini memegang tongkat dengan kuat. Ia menatap tajam polisi itu, suaranya lantang, bergetar karena emosi. Kalau Bapak berani pala saya lagi atau main kasar, saya pastikan Bapak akan jatuh lebih keras dari ini. Kerumunan semakin memanas. Bribka S benar-benar terpojok, tapi egonya membuatnya tidak bisa berhenti. Ia bersiap melakukan serangan terakhir yang lebih nekat, meski tahu semua mata kini mengawasinya. Mau saya lanjutkan ke bagian 6, di mana Bribka S kehilangan kendali penuh dan perlawanan Nadia membuat warga semakin berpihak padanya?